Informasi Smart Drafting. Halo Sobat Drafter, welcome to Insting Informasi Smart Drafting. Perkenalkan saya Wildan Maulana dan rekan saya Rehan Almer Safero. Pada Insting kali ini, kami akan membahas mengenai pembentukan peraturan daerah. Happy watching everyone! Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 ayat 1, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan, kemudian penyusunan, kemudian pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam ayat 7, peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur. Proses pembentukan peraturan daerah melalui beberapa tahapan yang harus dilalui oleh organ pembentuk peraturan daerah. Kedua yaitu penyusunan rancangan perda. Tahapan ini melibatkan penyusunan naskah akademis dan rancangan perda atau raperda yang merupakan dasar ilmiah dan substansi dari peraturan yang akan diusulkan. Tahapan ini mencakup beberapa tahapan. Yang pertama adalah pembentukan tim penyusun. Pemerintah daerah membentuk tim penyusun yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintah daerah, akademisi, dan ahli hukum. Kemudian, penyusunan naskah akademis. Naskah akademis disusun sebagai kajian ilmiah yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan analisis dampak dari peraturan yang akan dibentuk. Kemudian penyusunan raperda. Berdasarkan naskah akademis, tim penyusun menyusun raperda yang terdiri dari batang tubuh, peraturan, dan penjelasan pasal demi pasal. Adapun beberapa tahapannya diantaranya adalah tahapan perencanaan. Perencanaan adalah proses awal dalam pembentukan perda yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan hukum daerah yang perlu diatur. Proses ini biasanya melibatkan yang pertama adalah penyusunan program legislasi daerah atau Prolegda. Prolegda adalah dokumen yang memuat daftar rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dan ditetapkan dalam 1 tahun anggaran. Penyusunan Prolegda dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda di DPRD bersama dengan pemerintah daerah. Kemudian, identifikasi masalah dan kebutuhan. Pemerintah daerah dan DPRD mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi daerah dan kebutuhan hukum yang perlu diatur. Proses ini sering melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan ahli hukum. Kemudian penentuan prioritas. Setelah masalah dan kebutuhan diidentifikasi, disusunlah prioritas peraturan yang paling mendesak untuk diatur dalam 1 tahun tersebut. Perda yang telah disusun kemudian dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Proses pembahasan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pada tahapan pertama, pembahasan akan dilakukan di DPRD. Raperda diajukan ke DPRD dan dibahas dalam rapat paripurna untuk mendapatkan pandangan umum dari fraksi-fraksi. Pada tahapan ini, fraksi-fraksi menyampaikan pendapat dan saran mereka terkait raperda. Selanjutnya, tahap kedua yaitu pembahasan di tingkat komisi atau panitia khusus. Raperda kemudian dibahas lebih mendalam oleh komisi atau pansus yang bertanggung jawab. Pembahasan ini melibatkan diskusi, dengar pendapat dengan berbagai pihak, dan kajian terhadap setiap pasal dan raperda. Selanjutnya, tahapan terakhir yaitu konsultasi publik. Untuk memastikan partisipasi masyarakat, dilakukannya konsultasi publik melalui hearing atau rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Masukan dari masyarakat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan raperda. Keempat, yaitu pengesahan. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, raperda yang telah disempurnakan diajukan kembali ke rapat paripurna DPRD untuk disetujui. Tahapan pengesahan meliputi yang pertama, persetujuan DPRD. Dalam rapat paripurna, DPRD memberikan persetujuan terhadap raperda yang telah dibahas. Persetujuan ini dapat berupa persetujuan penuh atau persetujuan dengan catatan perbaikan. Yang kedua, yaitu persetujuan kepala daerah. Setelah disetujui oleh DPRD, raperda diserahkan kepada kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan akhir. Kepala daerah menandatangani raperda menjadi perda. Dan yang terakhir,
yaitu evaluasi oleh gubernur untuk perda kabupaten atau kota. Untuk perda kabupaten atau kota, setelah disetujui oleh kepala daerah, raperda tersebut diajukan kepada gubernur untuk dievaluasi. Evaluasi ini bertujuan memastikan raperda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Tahapan kelima yaitu pengundangan dan sosialisasi. Tahap terakhir adalah pengundangan dan sosialisasi perda yang telah disahkan. Tahap ini melibatkan yang pertama, pengundangan. Perda yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kepala daerah diundangkan dalam lembaran daerah. Pengumuman ini menandakan bahwa perda tersebut telah resmi berlaku. Yang kedua, sosialisasi. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi perda kepada masyarakat untuk memastikan semua pihak memahami dan mematuhi peraturan yang baru. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pengumuman di media massa, seminar, lokaria, dan penyuluhan langsung. Dan yang terakhir, implementasi dan pengawasan. Setelah disosialisasikan, perda mulai diterapkan. Pemerintah daerah bersama DPRD melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perda untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, Sobat Drafter, itulah tadi materi mengenai pembentukan peraturan daerah. Semoga materi ini bermanfaat bagi para drafter sekalian. Sampai jumpa di insting berikutnya. Bye-bye.